Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Ika Nurcahyani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 3 Wingi, Kabupaten Blitar akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi Modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan agar bisa kembali ke kelompok mereka dengan memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah, mengakui perilaku yang salah adalah langkah awal yang kritis untuk mencari solusi yang tepat. Berdasarkan prinsip setiap perilaku untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan mengidentifikasi dan mengakui masalah, guru dan siswa dapat bekerja sama untuk menemukan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka dapat merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas solusi yang diusulkan, karena mereka merasa dihargai dan didengar. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan 3 laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah. Berikut contoh penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus 1, pada Rabu siang Bu Ika tidak bisa mengajar pelajaran IPA di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting di Dinas Pendidikan. Bu Ika pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8B agar kelas tidak kosong. Namun Yohana tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Yohana tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Ika menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Yohana. Padahal berdasarkan buku absen, hari itu Yohana masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Ika memanggil Yohana untuk klarifikasi. Hukuman akan merasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Selanjutnya, kasus kedua, ketika saya sedang mengajar, murid laki-laki bernama Arya minta izin buang air ke kamar kecil. Beberapa saat kemudian, dia kembali dalam keadaan marah dengan pakaian yang basah dan mengatakan kalau ketika dia buang air kecil, temannya yang bernama Bayu menyiramnya. Hal ini tentu membuat saya terkejut. Saya menegur Bayu dan memintanya menemui saya ke kantor setelah kegiatan pembelajaran. Bayu, apa yang kamu lakukan di sana? Saya menyiram Arya saat buang air kecil.
Ya, saya setuju. Kalau langsung dihukum bisa membuat siswa trauma dan merasa malu. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.